Ini dipegang apa gini aja mas? Dipegang aja lah, enak dipegang kayaknya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, mari kita selalu bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mensuri teladani kehidupan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, ibu-ibu dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan muamalah, yaitu fikih bekerja dan berpenghasilan. Fikih bekerja dan berpenghasilan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sehari-hari gitu ya, sudah makanan sehari-hari, sudah bekerja, sudah punya penghasilan gitu. Nah, coba kita lihat bagaimana pandangan Islam tentang bekerja dan berpenghasilan ini. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah memang menyampaikan dalam Al-Quran, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang kedudukan sosialnya bagus, bukan yang hartanya banyak, bukan yang anaknya banyak, tapi yang bertakwa kepada Allah, ada yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada beliau. Nah, untuk bertakwa ini kuncinya sudah saya sering sampaikan, kuncinya dua, yaitu memastikan yang kita konsumsi, yang kita pakai itu halal. Nah, itu kuncinya pertama itu. Yang kita konsumsi, yang kita pakai itu halal. Kunci pertama. Kunci kedua, menegakkan sholat minimal 5 waktu. Ya. Nah, yang kaitannya dengan pertama, memastikan yang kita konsumsi itu halal. Nah, ini kaitannya dengan ini, bekerja dan berpenghasilan. Maka arahnya ke sana. Ya. Baik,
sebagai pendahuluan, ya, Rasulullah setiap habis sholat subuh, ya, beliau selalu berdoa ini menurut istri beliau Ummu Salamah, ya. Kana yakunu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh, udah. Ya. Kalau dibesarkan, nah, kok nggak connect kalau dibesarkan? Ya. Jadi Rasulullah kalau habis sholat subuh beliau mesti berdoa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi yang diminta Rasulullah 3, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan rizki yang thayyib. Thayyib ini halal, ya. Kemudian berusaha agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada unsur mendapatkan rizki yang thayyib. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan nanti kan. Ini sekedar ini. Ilmu yang manfaat itu saya percepat aja ini. Ilmu yang menambah keimanan. Ilmu yang menambah keimanan. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin bertambah ilmunya, imannya semakin bagus. Nah, itu ilmunya manfaat. Ya. Kemudian menjadikan pemiliknya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Orang punya ilmu, kemudian ilmu itu bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Nah, itu ilmu manfaat namanya. Ya. Kemudian rizki yang thayyib. Ya. Tidak sekedar mendapat rizki, tapi rizki yang baik dan halal. Kalau sudah seperti itu baru membangun kekayaan. Nah, membangun kekayaan itu pertama pengeluaran pertama ini infak 2,5%. Jadi kalau dapat duit, pengeluaran pertamanya infak 2,5% sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi rizki. Makanya setiap dapat keluar 2,5%, setiap dapat keluar 2,5%. Ya. Terus kemudian ada investasi, tabungan investasi, ya 10-30%. Kemudian baru kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Kalau masih ada sisa, tabungan sukarela. Ya, kalau masih ada. Ya. Kalau tidak ada ya 3 itu. Infak 2,5%, investasi 10% atau 30% atau berapa terserah 10-30, kemudian kebutuhan sehari-hari. Ini kalau membangun kekayaan ini Pak harus punya tabungan investasi. Tabungan investasi itu tabungan untuk nanti menambah penghasilan. Gitu. Bapak Ibu gajinya, misalnya pendapatannya 1 bulan 1 juta. Kalau 10% aja 100.000. Ya, 100.000 per bulan. 5 tahun sudah punya uang 6 juta itu. Bisa untuk modal apa Pak Jamal? Ya, bisa untuk modal gitu ya, untuk menambah penghasilan gitu. Nah, sekarang ini jualan-jualan agak mudah karena ada online gitu ya.
Kalau dulu kan orang jualan harus diantar muter gitu ya, atau buka toko gitu. Kalau sekarang nggak ada tokonya, cuma di rumah saja. Tapi ada yang beli, pesan dan sebagainya, diantar dan sebagainya. Ya. Insya Allah sekarang lebih mudah untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, amal yang diterima. Amal yang diterima itu syaratnya dua, ikhlas dan sesuai tuntunan, tidak ada maksiat. Jadi kalau melakukannya ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan, sudah insya Allah diterima amal itu. Nah itu yang Rasulullah minta setiap hari. Di sana tercantum ada rizki yang thayyib. Nah, rizki yang thayyib berkaitan dengan bekerja dan berpenghasilan. Nah ini amal kalau ikhlas dan sesuai tuntunan, maka akan diterima oleh Allah sekaligus diterima oleh manusia. Ya. Jadi kalau orang bekerja dengan ikhlas dan sesuai tuntunan, itu amalnya diterima Allah, tapi juga diterima oleh manusia. Ilustrasinya gini, panjenengan punya pegawai ikhlas, kerjanya sesuai tuntunan, seneng loh badan, seneng kasihan gitu. Artinya pekerjaannya diterima itu, ya, pekerjaannya bagus gitu. Kemudian, nah sekarang masuk baru anjuran dan keutamaan bekerja di dalam Islam. Anjuran mencari rizki ini di dalam surat Al-Mulk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, di sini ada kita disuruh berjalan, bumi ini sudah dimudahkan Allah sehingga kita mampu berjalan di atasnya kemana saja dalam rangka untuk mencari rizki, sebagian rizki yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran yang lain, surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan lupa kebahagiaan hidup di dunia. Nah, jadi kita disuruh mencari rizki ya, mencari kebahagiaan untuk akhirat utamanya, tapi jangan lupa kebahagiaan di dunia. Kemudian bekerja itu bagian dari jihad fisabilillah ya. Jadi ketika Rasulullah melewati sekelompok orang, para sahabat melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Mereka berkata, ini yang lain berkomentar, sekiranya hal tersebut dilakukan di jalan Allah, maksudnya kekuatannya, tenaganya yang luar biasa itu dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Padahal sementara pemuda itu bekerja untuk mencari nafkah tadi dengan giat gitu. Maka Nabi langsung berkomentar, jangan kalian ungkapkan itu, karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka itu termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga menjadi ifah ya, memiliki harga diri untuk tidak minta-minta, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar untuk bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan.
Nah, jadi bekerja untuk mencari yang halal itu dalam hal ini kata jangan diremehkan itu. Itu adalah bagian dari jihad fisabilillah, sama dengan maju perang. Insyaallah. Ya. Nah, yang hebat lagi nih hadis ini Bapak Ibu. Keutamaan bekerja menggugurkan dosa. Man amsakalan min amalin yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore harinya duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya sehari misalnya ya, dari pagi sampai sore, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT otomatis gitu. Jadi kan bekerja dari pagi sampai sore mencari yang halal, habis maghrib layah-layah kecapean gitu, itu sambil layah-layah itu dosa-dosanya berguguran. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan begini, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapus dengan sholat, tidak dapat dihapus dengan puasa, dengan haji, dengan umroh. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat di dalam mencari rizki yang halal. Insya Allah ya. Makanya ada kasus di zaman Umar bin Khattab. Ya. Ada seorang sahabat Umar bin Khattab, itu kalau Umar bin Khattab ke masjid ketemu orang itu, gitu. Ke masjid lagi ketemu orang itu, gitu. Pokoknya setiap Umar ke masjid mesti ketemu orang itu. Terus ditanya sama Umar bin Khattab, wahai sahabatku, saya kok melihat jenengan di masjid terus gitu. Sebab kalau saya ke masjid mesti jenengan di masjid gitu. Nah, kapan jenengan cari duitnya gitu? Bekerja untuk mencari nafkah yang halalnya kapan gitu. Terus orang itu menjawab, ya Rasulullah, ekonomi keluarga saya sudah ditanggung oleh adik saya. Ekonominya, kebutuhan sehari-harinya sudah ditanggung oleh adiknya, karena adiknya duitnya banyak gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau begitu yang soleh bukan kamu yang di masjid terus gitu. Yang soleh adikmu. Yang soleh adikmu gitu, yang memberi nafkah kepadamu. Bukan kamu yang di masjid terus gitu. Begitu dahsyatnya itu. Bekerja mencari yang halal itu dahsyat sekali. Sangat dihargai sekali dalam Islam. Bahkan kemudian celaan bagi orang yang meminta-minta. Ya, celaan bagi orang yang meminta-minta. Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan juga bagi orang yang punya kekuatan. Ya. Orang kaya kok minta sedekah gitu. Orang yang masih gagah ini kok mas minta-minta gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, senantiasa seorang laki-laki meminta-minta di dunia ini hingga datang hari kiamat, tidak ada yang tersisa di wajahnya kecuali sekerat daging. Begitu rendahnya minta-minta ya. Tapi di dalam Islam tetap minta-minta itu boleh 3 hal, 3 orang saja yang boleh minta-minta, itu 3 orang saja. 1, orang yang memikul tanggungan hamalah, hutang yang ditanggung dalam usaha mendamaikan 2 pihak yang bertikai, maka boleh meminta bantuan hingga dapat menutupi hutangnya. Jadi mendamaikan 2 orang, 2 kelompok, karena perlu biaya, ya dia mengeluarkan biaya karena tidak punya utang, gitu. Karena tidak punya biaya utang, gitu. Orangnya yang didamaikan berdamai, tapi dia akhirnya punya utang, gitu.
Nah, orang yang punya utang karena mendamaikan ini boleh minta-minta untuk bayar utangnya. Untuk menutupi utangnya boleh minta-minta. Tapi kalau sudah lunas, tidak boleh lagi. Kemudian yang kedua, seorang yang tertimpa musibah yang meludeskan seluruh hartanya, ya, jatuh miskin, ya, karena ludes hartanya. Nah, ini boleh minta-minta sampai kebutuhan pokoknya tercukupi. Kalau kebutuhan pokoknya tercukupi, berhenti. Kemudian yang ketiga, seorang yang kemelaratan hingga 3 orang yang berakal dari kaumnya memberikan persaksian. Wasifulan itu ditimpa kemelaratan. Nah, apalagi dalam keadaan sakit, nah, itu boleh minta-minta. Tapi kalau sudah sembuh atau sudah terangkat dari kemelaratan, maka berhenti. Kemudian celaan bagi yang tidak bekerja, ya tadi ya, celaan bagi yang tidak bekerja. Yang bekerja dikatakan yang soleh, yang di masjid terus malah dikatakan tidak soleh. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang duduk-duduk di rumahnya dan mengatakan, aku tidak perlu bekerja dan rizki akan datang kepadaku. Imam Ahmad berkata, dia seorang yang bodoh. Apakah ia tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku ada di bawah alat penumbuk. Jadi orang Arab kan makannya pokoknya gandum ya. Jadi gandum itu ditumbuk. Nah, tumbuk itu jasa menumbuk, itu dapat upah gitu. Maksudnya sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku ada di bawah alat penumbuk gitu. Jadi ada berusaha, berikhtiar, tidak diam saja di rumah gitu. Kemudian pengertian tawakal, ya, pengertian tawakal itu utamanya berusaha, berikhtiar. Jadi pasrah kepada Allah, tawakal itu pasrah kepada Allah, bukan berarti diam saja, tapi nomor satunya ikhtiar, ya. Bahkan dikatakannya ikhtiarnya maksimal. Di ayat Al-Quran kan ada di surat At-Tolak ayat 3 ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jika kamu bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Ini Allah ini yang mengatakan begitu. Jadi tawakal itu tidak sembarangan gitu. Tawakal itu nilainya tinggi sekali itu. Karena kalau bertawakal kepada Allah, akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawakal itu seperti apa? Tawakal itu satu, usahanya kenceng gitu. Usahanya kenceng gitu, sungguh-sungguh gitu, ikhtiarnya sungguh-sungguh. Kemudian dongonya kenceng, nah, ikhtiar fisiknya kenceng, ikhtiar non fisiknya kenceng. Menggantungkan dirinya kepada Allah itu kenceng sekali, berdoa. Kemudian kalau ikhtiarnya berhasil, bersyukur. Kalau ikhtiarnya belum berhasil, sabar, tidak mengeluh. Nah, itu ciri orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 cirinya. Maka bukan apa ya tawakal belah tawakal ning omah tok tawakal tidak bekerja gitu. Itu bukan orang tawakal gitu. Pasrah terima ing pandum, kata orang Jawa, terima ing pandum ning omah tok gitu ya, bukan begitu, keliru ya. Kalau memahami begitu keliru. Jadi tawakal itu justru usahanya kenceng, dongone kenceng, kalau berhasil bersyukur, kalau belum berhasil sabar. Itu tawakal ya. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim ya.
Luqmanul Hakim ini bukan nabi, ya, orang biasa, tapi namanya dicantumkan Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman, ya, surat Luqman, karena ternyata beliau ini Luqmanul Hakim ini orang yang sangat bijaksana dan sangat cerdas di dalam mendidik anak-anaknya. Maka diriwayatkan bahwa Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anak-anakku, hendaklah engkau tetap bekerja mencari rizki yang halal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berpenghasilan kecuali ia akan mendapatkan 3 hal. Kalau orang tidak punya penghasilan, kata Luqmanul Hakim, dia akan mendapatkan 3 hal. 1, lemah agamanya. Orang kalau nggak punya penghasilan, kata Luqman, lemah agamanya. Rasulullah menjelaskannya dengan hadis, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja dia kufur karena miskin. Ya. Orang miskin itu terkadang mudah diiming-imingi gitu. Diiming-imingi apa gitu untuk pindah agama gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kadal fakru ayyakuna kufran. Kemudian lemah akalnya. Kalau tidak punya penghasilan itu lemah akalnya. Kemudian hilang kewibawaannya. Ya, hilang kewibawaannya atau orang-orang meremehkannya. Ya, kalau tidak punya penghasilan ya tidak wibawa. Di depan anak-anaknya saja tidak wibawa, apalagi di depan orang lain. Ya. Anaknya mau minta es krim 2.000 saja bapaknya tidak bisa beliin gitu. Wah, ini parah gitu. Ya, akhirnya bapaknya tidak wibawa di depan anaknya gitu. Apalagi di depan orang lain. Anaknya yang kecil itu sudah tidak meremehkan bapaknya karena bapaknya tidak punya duit gitu. Setiap diminta duit tidak punya terus gitu. Kan jadi itu seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu ya dalam Islam kita dianjurkan untuk apa? Punya penghasilan. Ya, punya penghasilan. Nah, apa sih yang di jenis-jenis pekerjaan di dalam Al-Quran, ya, atau di dalam Islam itu apa yang dicontohkan atau yang pernah yang dijelaskan gitu. Ragam pekerjaan dalam pandangan syariat Islam. Ya, kita lihat saja para nabi. Ya, para nabi itu minimal 4, Pak. 4 ini. Ya, Nabi Adam alaihi salam itu penghasilannya apa? Ya bertani. Ya, dulu belum ada apa-apa, manusia pertama, Pak ya. Jadi menggarap tanah, menggarap ladang, petani. Sampai sekarang kan masih ada bertani. Ya. Bapak Ibu tidak usah gembor-gembor tanam wortel gitu, nggak usah gembar-gembar wortel. Panjenengan tinggal beli aja wortel, sudah ada yang menanam itu. Masya Allah. Mentimun, kobis, sudah ditanam orang semua itu. Bahkan menteri pertaniannya aja tidak pernah nyuruh itu. Menteri Pertanian Indonesia tidak pernah menyuruh Bapak Ibu nanam ini tidak pernah itu. Tapi mereka menanam terus gitu. Ya. Luar biasa itu. Bertani itu luar biasa. Ya. Nanti ada keutamaannya, Pak. Kemudian Nabi Daud alaihissalam itu skill, keterampilan ya, bikin baju besi, bikin tameng pakai besi, itu dimulai dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi sudah mulai ada peleburan biji besi ya. Ya, kalau mau besi mau dibentuk kan berarti harus dilebur dulu. Dilebur baru nanti dibentuk. Itu dari mulai Nabi Daud. Sekarang yang diteruskan kebanyakan orang Tegal yang meneruskan gitu. Peleburan besi ya.
Nabi Musa alaihissalam penggembala, ya, penggembala buruh ini, pekerja ya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW penggembala sekaligus pedagang. Nah, jadi 4 ini, pertanian, skill, ini apa nih, buruh ya, bekerja dengan orang lain itu. Kemudian pedagang, 4. Nah sekarang ini dari 4 ini bermacam-macam. Dagang itu sekarang bukan hanya dagang fisik saja, tapi sudah dagangnya sudah jasa. Perdagangan jasa ini tidak habis-habisnya, malah bertambah terus ya, kadang-kadang. Luar biasa. Dulu tidak ada orang ya ojek ya mangkal gitu. Sekarang sudah tinggal pakai aplikasi gitu. Ya, manggilnya sudah pakai aplikasi gitu. Panjenengan di mana saja bisa dijemput, bisa diantar gitu ya. Itu kan jasa itu, luar biasa itu. Ya. Dulu kalau panjenengan mau cari ojek ya dari stasiun mau pulang, di stasiun, dekat stasiun ada, di terminal ada, di tempat-tempat tertentu. Sekarang di mana-mana panjenengan bisa minta itu datang, gitu. Luar biasa sekali. Nah, apa keutamaan bertani? Ya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau bertani lalu hasilnya dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, dibeli oleh manusia terus dimakan gitu, atau hewan ternak, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Insyaallah. Di samping dapat duit, itu sudah dianggap sedekah, walaupun dibeli. Jadi jenengan bertani, terus hasilnya dibeli oleh orang lain, itu dapat duit dan sekaligus dianggap sedekah. Yang dimakan burung nggak dihitung, itu setelah sedekah itu. Dimakan ternak itu juga sedekah itu. Yang dibeli oleh manusia itu tetap, walaupun kita dapat duit, tetap namanya sedekah. Dihitung sedekah sama Rasul, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan bertani. Ya. Kemudian keutamaan industri atau skill. Tidaklah seorang makan makanan sedikit pun lebih baik dari makan yang dihasilkan dari hasil tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dengan hasil tangannya sendiri. Nah, ini skill. Ya. Orang Pekalongan skillnya apa Pak? Batik, ya, bikin batik ya. Pekalongan bikin batik. Skill. Ya. Keterampilan. Ya, sekarang keterampilan. Maka nanti sekolahnya ada SMK, sekolah menengah kejuruan, ya, gitu ya. Kemudian keutamaan berdagang. Keutamaan berdagang. At-tajirul amin, ya, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para syuhada pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Pedagang yang jujur terpercaya itu akan bersama para syuhada di akhirat nanti, hari kiamat nanti. Masya Allah. Ya. Jadi surganya nanti selevel dengan syuhada, para syuhada. Ya. Orang-orang yang mati syahid itu pedagang yang jujur dan terpercaya. Nah, ini tidak mudah ini ya. Jujur terpercaya ini tidak mudah ini. Makanya juga surganya setara dengan para syuhada. Tonggone syuhada nanti surganya itu. Insyaallah ya.
Kemudian keutamaan pegawai atau karyawan, tidaklah seorang nabi diutus kecuali menjadi penggembala kambing. Sahabat bertanya, Anda juga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dan aku dulu menggembalakan dengan upah beberapa dirham dari penduduk Mekah. Nah, jadi karyawan itu dilambangkan dengan penggembala kambing di zaman Nabi ya. Dan Rasulullah termasuk menggembala kambing sejak masih kecil sudah menggembala kambing. Ya, buruh menggembala kambing. Nah, itu jenis-jenis pekerjaan. Nah, tinggal dikembangkan. Pertanian termasuk perikanan ya. Masuk termasuk perikanan. Sekarang ada pertanian, ada perikanan. Skill banyak, skill sekarang banyak sekali. Karena sekarang digital, ya skillnya juga masuk ke sana. Nah, kemudian Islam mengatakan pekerjaan halal apapun itu mulia. Yang penting halalnya itu. Yang penting halal. Pokoknya kalau pekerjaan itu halal, mulia. Apapun jenisnya ya. Tadi dalam hadis dikatakan, sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil tali, kemudian dengan tali membawa seikat kayu di atas punggungnya, artinya cari kayu ya di hutan, kemudian dia menjual dan tampak letih di wajahnya, lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia. Dan di antara mereka ada yang memberinya dan ada yang menolaknya. Jadi pekerjaan apapun kalau itu halal, mulia. Tapi pekerjaannya keren tapi curang gitu, menipu, ya tidak mulia. Pekerjaannya keren ya, pakaiannya keren gitu, tapi menipu, nah itu ya tidak mulia. Tapi pekerjaan apapun itu kalau halal mulia. Kemudian yang berikutnya, ragam pekerjaan yang dilarang. Pekerjaan yang dilarang. Pekerjaan yang terlarang itu seluruh pekerjaan yang memproduksi yang haram atau membantu tersedianya yang haram, itu haram semua. Jadi kalau memproduksi yang haram, itu semua sudah itu, dari mulai pegawainya, kemudian salesnya, semuanya haram itu, semuanya haram. Kalau produksinya haram atau membantu tersedianya yang haram. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, Allah melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba, dua orang saksinya dan orang yang mencatatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka semua sama di dalamnya. Insyaallah ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kaitannya dengan pekerjaan ini. Karena kalau sudah yang dimakan itu haram, itu nanti tubuhnya itu berat untuk beramal soleh. Ya. Ada orang yang malas beramal soleh, itu berat sekali, malas sekali. Lah itu bisa jadi mungkin yang dimakan itu tidak halal. Gitu. Maka dampaknya seperti itu. Kalau istilah Kiai Subhi Tegal dulu mengatakannya, memakan barang yang haram itu sama dengan memakan racun. Racun setiap hari dimakan, tidak mati, tapi lama-lama nanti
ya, jadi penyakit kronis gitu. Karena sehari-harinya makan racun. Bagian terakhir, adab dan ketika berusaha. Senantiasa mengingat Allah, jiwa kemandirian yang kokoh, profesional dan sungguh-sungguh, mulai di awal pagi. Kalau bekerja itu mulai di awal pagi, memperluas wilayah kerja, jaringan, kemudian berbagi dengan yang lain. Ada CSR ya, sedekah. Nah, inilah beberapa adab dan etika di dalam bekerja. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada hal-hal yang belum sesuai, mari kita sesuaikan dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang di dalam bekerja dan berpenghasilan sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.